Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sebelumnya perkenalkan nama saya Ajita Maharani Ainuningrat dengan NPM 022722112000. Saya merupakan mahasiswi aktif Universitas Hairun, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Nah, di sini sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Dr. Suito SE, MSc, AK, CSRS, CSRA, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi teori. Di sini saya akan membahas mengenai apa sih agensi teori itu. Langsung saja ke materinya. Yang pertama ada teori keagenan atau agensi teori, adalah konsep fundamental dalam manajemen dan ekonomi yang menguraikan hubungan antara pemilik perusahaan dan juga manajemen atau agen. Nah, teori ini berfokus pada masalah yang muncul akibat perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak, serta bagaimana perbedaan ini dapat mempengaruhi keputusan dan kinerja perusahaan. Berikutnya ada latar belakang teori keagenan. Nah, teori ini pertama kali dikenalkan oleh Jensen dan Mekin pada tahun 1976. Mereka menjelaskan bahwa dalam organisasi, pemilik perusahaan mendelegasikan wewenang kepada manajer untuk menjalankan operasi sehari-hari. Namun, hubungan ini seringkali menyebabkan konflik kepentingan, di mana manajer mungkin bertindak untuk kepentingan pribadi mereka, bukan untuk memaksimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham yang ada di perusahaan tersebut. Berikutnya ada konsep dasar. Yang pertama, prinsipal dan agent, di mana prinsipal merupakan pemilik sumber daya seperti pemegang saham. Agent merupakan manajer yang diberi wewenang untuk mengelola sumber daya tersebut. Yang kedua ada konflik kepentingan. Konflik muncul ketika tujuan prinsipal dan agen tidak sejalan nih. Misalnya mungkin ada perbedaan pendapat, terus misalnya manajer mungkin lebih tertarik pada bonus jangka pendek daripada keberlanjutan jangka panjang perusahaan. Nah, yang ketiga ada asimetri informasi, di mana asimetri informasi menciptakan ketidakpastian nih bagi prinsipal, dikarenakan agen memiliki informasi lebih banyak tentang operasi perusahaan dibandingkan dengan prinsipal. Seperti yang kita tahu bahwa biasanya agen atau manajer itu biasanya lebih banyak mengetahui tentang seluk-beluk dari perusahaan tersebut daripada yang mempunyai perusahaan tersebut, dikarenakan ialah yang memegang kunci dari segala-galanya yang ada di perusahaan tersebut. Berikutnya ada biaya keagenan. Biaya keagenan adalah biaya yang timbul akibat konflik kepentingan nih antara prinsipal dan juga agen. Biaya ini dapat dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada biaya pemantauan. Biaya pemantauan merupakan biaya yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk memantau tindakan agen agar sesuai dengan kepentingan mereka, seperti audit dan laporan kinerja. Yang kedua ada biaya bonding. Nah, biaya bonding merupakan biaya yang dikeluarkan oleh agen untuk meyakinkan prinsipal bahwa mereka akan bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal, seperti asuransi ataupun kontrak insentif. Yang ketiga ada biaya residual. Nah, kerugian yang dialami oleh prinsipal akibat tindakan agen yang tidak selaras dengan tujuan mereka. Solusi untuk mengatasi konflik keagenan, untuk mengurangi biaya keagenan dan konflik kepentingan, beberapa solusi yang dapat diterapkan. Yang pertama yakni desain insentif. Desain insentif yakni mengembangkan sistem insentif yang align dengan tujuan prinsipal seperti memberikan bonus berbasis kinerja atau opsi saham kepada manajer. 2. Kontrak yang jelas. Nah, menyusun kontrak yang terperinci mengenai tanggung jawab dan ekspektasi dari kedua belah pihak. Yang ketiga, pemantauan efektif. Mengimplementasikan sistem pemantauan yang transparan dan akuntabel untuk memastikan bahwa agen bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Berikutnya ada transparansi informasi, di mana meningkatkan transparansi informasi antara prinsipal dan juga agen untuk mengurangi asimetri informasi melalui laporan berkala.
Penerapan teori keagenan dalam praktik teori keagenan banyak diterapkan dalam berbagai konteks bisnis. Yang pertama ada corporate governance. Nah, dalam konteks tata kelola perusahaan, teori ini membantu merancang struktur dewan direksi dan mekanisme pengawasan. Yang kedua ada manajemen kinerja. Perusahaan menggunakan teori ini untuk merancang sistem evaluasi kinerja bagi manajer. Dan yang berikutnya ada investasi. Investor sering mempertimbangkan teori keagenan saat mengevaluasi resiko investasi dalam perusahaan tertentu. Baik, berikutnya di sini saya akan membahas contoh kasus nyata yang ada pada perusahaan-perusahaan. Yang pertama ada kasus Enron, di mana kasus Enron adalah contoh klasik nih dari kegagalan manajemen akibat konflik kepentingan antara manajer dan juga pemegang saham. Manajer Enron terlibat dalam praktik akuntansi kreatif untuk meningkatkan laporan keuangan demi mendapatkan bonus tinggi. Bonus tinggi tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi perusahaan. Dan yang kedua ada kasus Volkswagen, di mana skandal emisi Volkswagen menunjukkan nih bagaimana keputusan manajerial dapat dipengaruhi oleh tekanan untuk mencapai target penjualan jangka pendek, meskipun itu berarti melanggar regulasi lingkungan. Nah, dari teori-teori tadi, saya dapat menyimpulkan nih kalau teori keagenan memberikan wawasan penting tentang dinamika hubungan antara pemilik dan manajer dalam sebuah perusahaan. Dengan memahami konflik kepentingan dan biaya keagenan, perusahaan dapat merancang strategi yang lebih baik untuk mengelola hubungan ini, meningkatkan kinerja, dan memaksimalkan nilai bagi pemegang saham. Nah, dari teori-teori yang telah saya jelaskan tadi, dapat kita ketahui bahwa teori agensi ini merupakan hubungan antara pemegang saham dan juga agen yang mempunyai hubungan yang erat, di mana agen memiliki sebuah informasi tentang perusahaan ini, sedangkan pada pemilik perusahaan tidak memiliki informasi mengenai perusahaan ini, sehingga agen perlu diawasi oleh prinsipal agar tidak terjadinya fraud di dalamnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Strawberries and cigarettes, always